kemarin sampai kita kemarin sampai Boneng matikan dulu mic-nya, Bu. Boneng mic-nya matikan dulu, Bu. Minta tolong. Oke. Kemarin kita sampai mana? Sampai oh iya, sampai soal ya, sampai soal dari saya ya. Iya, Pak. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Poison, saya minta tolong dulu untuk di share screen yang kemarin ya, biar yang lain tahu gimana cara ngisinya, gimana cara ininya gitu ya, supaya gitu ya. Kemarin yang mau share screen siapa? Silahkan. Yuk, minta tolong di share screen supaya yang lain tahu cara mengerjakannya. Nanti kan di soal UAS kan ada soal itu. Ya, dan persentase untuk UAS Bapak Ibu semuanya itu lebih besar daripada persentase nilai UTS ya. Jadi kalau nilai UAS-nya ternyata A, ya kemungkinan besar Bapak Ibu dapatnya nilai A juga di ini, apa namanya, di biostatistik ini. Gitu. Oke. Baik. Nah, ini udah mulai renyek banget ini apa gitu ya. Oke, silakan disampaikan ya. Kok di close lagi? Yuk, tadi siapa? Oh, ini kayaknya rebutan nih. Oke, yuk. Pak siapa ya yang screen? Pak Yogi ya, Pak Yogi. Yogi, Silakan Pak. Pak, tolong jelaskan secara rinci, detail, gimana cara ngisinya dan lain-lain ya. Sok, mangga. Oh, dari bacain soal lagi ya, Pak? Iya, bacain soal lagi. Kan soalnya pasti mirip-mirip kayak gini nanti soal UASnya. Soalnya kemarin dari hasil penelitian bahwa prevalensi kejadian CHF pada pasien riwayat HT 30% di RSX. Kemudian ada sebanyak 9 pasien hipertensi dipilih random, maka hitunglah probabilitasnya kan. 1 tidak terjadi CHF, 2 ada 1 yang CHF, 3 banyak 3 orang CHF, 4 paling sedikit 4 orang CHF. Jadi diketahui P 0,3 jadinya Pak kan dari 30% tadi. Terus kima 1 dikurang P, jadi 1 kurang 0,3 0,7. Tuh. N-nya 9. Terus ditanya, oh jadi ditanya nih R0, R1, R2, R3 jadinya ya Pak. Betul. Oh ya ini saya kurang tulisnya berarti. Terus jawabannya, jawab untuk R0 rumusnya N apa ya? N faktorial. N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang apa itu? R dalam kurung faktorial dikali P pangkat R dikali 1 kurang P pangkat N kurang R. Jadi 9 faktorial per 0 faktorial dikali dalam kurung 9 kurang 0 dalam kurung faktorial dikali 0,3 pangkat 0 dikali 1 kurang 0,3 dalam kurung 9 pangkat 0. Menjadi 9 faktorial berarti 9 kali 8 sampai 1. Untuk pernya 9 kurang 0 faktorial jadi 9. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai 1. Nah, karena sama dicoret ya Pak. Dikali 0,3 pangkat 0 jadinya 1. Terus 1 kurang 0,3 jadi 0,7 pangkat 9. Maka mendapatkan hasil 1 dikali 0,04. Jadi sama dengan 0,04 untuk R0 jadi 0,04 ya Pak. Untuk R1 N faktorial per R faktorial dikali dalam kurung N kurang R dalam kurung tutup kurung faktorial dikali P pangkat R dalam kurung 1 kurang P pangkat N kurang R. N kurang R.
9 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 9 kurang 1 faktorial dikali 0,3 pangkat 1 dikali dalam kurung 1 kurang 0,3 pangkat 9 kurang 1. Ya. Jadi 9 faktorial itu 9 kali 8, 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial jadinya 1. Terus dalam kurung 9 kurang 1 jadinya 8 faktorial. Dikali 0,3 pangkat 1 jadinya 0,3 ya. Dikali 0,7 pangkat 8 menjadi ini tadi jadi 9 dikali 0,3 dikali 0,057 menjadi 0,153. Jadi R1 0,153. Untuk R2 N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial dikali P pangkat R dalam kurung 1 kurang P pangkat N kurang R menjadi 9 faktorial per 2 faktorial N kurang R jadi 9 kurang 2 faktorial dikali 0,3 pangkat 2 dikali dalam kurung 1 kurang 0,3 pangkat 9 kurang 2. 9 faktorial sama 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. 9 kurang 2 jadi 7 faktorial. Dikali 0,3 pangkat 2 0,09 dikali 0,7 pangkat 9 kurang 2 7. Terus menjadi 9 kali 8 per 2 kali 1 dikali 0,09 dikali 0,08 sama dengan 72 per 2 dikali 0,09 dikali 0,08 menjadi 36 kali 0,09 kali 0,08 jadi R2-nya 0,259. Untuk R3 N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial dikali P pangkat R dikali dalam kurung 1 kurang P 9 kurang 3. 9 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 9 kurang 3 faktorial dikali 0 P pangkat R 0,3 pangkat 3 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,3 pangkat 9 kurang 3. Jadi 9 faktorial 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai 1 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 9 kurang 3 berarti 6 faktorial dikali 0,027 0 pangkat 3 jadi 0,027 benar dikali 0,7 pangkat 6 jadi menjadi 504 per 6 dikali 0,027 dikali 0,117 menjadi 84 dikali 0,027 dikali 0,117 jadi R pangkat 3-nya 0,265. Selanjutnya Pak untuk menghitung R kurang lebih dari sama dengan ya Pak. Nah, rumusnya itu kemarin R0 ditambah R1 ditambah R2 terus ditambah R3 menjadi 0,04 ditambah 0,153 ditambah 0,259 ditambah 0,265. Jadi R kurang dari sama dengannya 0,717. Untuk R lebih dari sama dengan 4, rumusnya 1 dikurang R sama dengan 0 ditambah R2 ditambah R3 menjadi 1 dikurang 0,717. Jawabannya 0,283. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau ada salah mohon maaf. Jangan dulu di close dulu.
Belum, Pak. Iya. Iya, Pak, maaf. Eh, itu kok 0,153 ya? Saya hitung 0,155 ya. 0,1556 yang R0 R1. R1. Iya. Ya, Pak. R1 saya juga 0,1556. Oh, oh. Terus ada lagi nggak teman-teman? Hasilnya jadi beda sih, Pak. Ya, kalau R2-nya sama nggak? Kalau saya 0,265. Nah, itu dia. Kayaknya yang R2 iya R2. Iya, Pak. R2-nya berapa? 0,26568, Pak. R2 0,259. R2 0,259. Oh, Itu sama Pak, cuman nggak dibulatkan. Sebentar ya, sebentar. R3 juga beda ya, Pak? R3 beda? Saya 0,252. Karena tadi 0,747-nya itu hasilnya harusnya 0,082, Pak. Kalau itu kan 0,08 aja ditulisnya. Padahal nanti pas perkalian jadi jumlahnya banyak juga sih, Iya Pak. sih. Betul. Iya. Jadi ini Pak Yogi nanti mungkin disingkatnya jangan dua digit ya di belakang koma ya kalau saran saya sih. Iya, Pak, itu saya iniin lagi, Pak, salahnya. Ya, tapi Pak Yogi udah betul sebetulnya ini, cuman memang pengurangan digit di belakang komanya sehingga merubah Jadi nilai pengaruh ya, akhir. Pak, iya. Betul. Jadi tapi nggak apa-apa, ini sudah bagus. Saya kira ini bagus ya. Jadi teman-teman ini mungkin penilaian di belakang komanya aja ini yang kurang lengkap ya. Tapi modelnya nanti pengerjaan UAS tuh kayak gini ya. Jadi dijabarin, dicoret-coretnya, diliatin gitu ya. Kemudian ya modelnya kayak gini lah. Diketahuinya ditampilin gitu. Ya, ini udah bagus. Saya sangat apresiasi Pak Yogi ya. Ini sudah luar biasa sih buat saya. Cuma memang masukan dari saya ya, yang koma di belakang itu jangan cuma 2, nanti mempengaruhi hasil akhir. Iya, Terutama Pak. R sama dengan R kurang dari sama dengan 3 karena itu dijumlahin semuanya totalnya jadinya nggak segitu, soalnya beda. Ya. Kemarin Oke. iya, ragu itu kemarin, Pak. Saya sempat bikin gitu ya. Terus takutnya kebanyakan kan di bawah belakang komanya, jadi saya... Oh, enggak masalah, enggak masalah. Oh, iya, Pak. Baik, Pak, makasih. Oke, ya sama-sama. Ya, mungkin satu orang yang ingin share lagi untuk memperbaiki nilai akhir, soalnya nilai akhirnya belum pas banget. Yang R kurang dari sama dengan 3-nya. Siapa yang berkenan untuk men-share screen? Tapi Pak Yogi itu udah cakep banget ya, kalau nilai UAS itu udah oke. Udah sempurna, udah, tapi memang hasil akhirnya yang memang sedikit berbeda gitu ya. Oke, Pak, mau siap. tanya boleh? Iya. Ya, nggak apa, sambil share screen aja, nggak apa, silahkan. Sambil share screen. Yuk, siapa barusan yang mau share screen? Ayo, jangan lama-lama, yuk. Kita belum poison soalnya. Kalau kayak ini, benar nggak, Pak? Bu Dina ya. Ya, Pak. Nah, Bu Dina.
apa namanya? Ibu harus ditulisin rumusnya ya. Oh, udah ya? Oh, udah sih. Bagus Udah. nih. Heeh. Satu lagi ada nih, yang 0,40. akhirnya R3, R4 ya, satu lagi Pak. Sebentar. Jangan dulu, jangan dulu, jangan. 0, R0-nya, R1-nya yang kemana sih nih? R1-nya yang mana nih? Oh, ke kanan. Iya Pak. R1 0,154. 0,1. Oh, bentar ya. 0,154. Kenapa enggak? Sebentar ya, sebentar. Kok 0,154 ya, Bu? Ibu ngitungnya. Dibulatin ke atas tuh Pak, 1539. Ya, Jadi iya. Coba Ibu hitung. 0,7 pangkat 8 itu berapa sih? Dijelaskan jadi 0,058 Pak. Yang 0,7 pangkat 8. 0,7 pangkat 8, 0,0576. Dikali 0,3. Dikali 0,3 berapa? Sebenarnya hasilnya bulat sih, maksudnya 0,1556 Pak. Kalau saya mungkin Budina itu Iya. Itu kenapa jadi 0,15? Kenapa diturunin angkanya? iya. Harusnya ini 0,057-nya Budina ditambah angka 6, jadi memang berubah. Mendingan di akhir aja Bu kalau mau. Kalau saya sih sarannya kalau mau ngebulat sih jangan di atas. Ya, oke. Jadi 0,7 Boleh Bu Novi share screen nggak? Boleh Pak, bentar Pak. Ya. Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya? Sudah jelas sekarang? Suara saya putus-putus kah? Jelas Enggak, Pak. Pak. Jelas. enggak Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Nice. R kurang dari sama dengan 3-nya mana? Ini Pak yang nomor 3. Itu nomor Ini 3 yang apa? bawah. Ini saya bikin R. Oh iya. Oke. 0,731 ya. 0,731. Oke, nggak masalah itu. Nah, ini baru nih. Oke, nggak masalah. Ini bagus ini. Bagus. Ya. Jadi kalau angka di belakang koma itu kita boleh mencantumkan sampai 4 angka gitu. Boleh, nggak masalah. Kalau saran saya gitu aja ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk perhitungan di atas, sebetulnya kalau mau dikalikan semua juga nggak apa-apa hasil kalkulator. Tapi kalau misalnya kita mau kasih batas minimal ya, kalau saran saya sih 4 aja di belakang koma. Sebetulnya pada ujung-ujungnya sih sama, cuman beda koma di belakang doang sih. Tapi kalau untuk distribusi binomial dan Poisson kan berarti juga ya belakang koma itu. 0,7 berapanya itu kan lumayan cukup berarti juga gitu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya hasil akhirnya juga kalau saran saya mending seperti itu aja. Jadi belakang komanya itu kita kasih ya minimal 4 lah belakang koma ya. Minimal 4 supaya hasilnya nanti pembulatannya itu di akhir saja ya, setuju dengan kata Bu Novi tadi ya. Nah, kalau Bu Novi akhirnya kan hasilnya betul ya, 0,731 ya, 0,7. Setidaknya kita menyentuh angka 0,73 lah. Meskipun di tabel 0,730 gitu. Yang artinya kan 73% gitu ya, gitu kan. Maksudnya gitu ya. Jadi ini Bu Novi sudah bagus sekali ya contohnya. Saya kira untuk penjelasannya tadi Pak Yogi sudah menjelaskan, ini sebetulnya tinggal finishing ngalusin doang, belakangnya doang sebetulnya. Di belakang koma, toh semuanya juga udah paham cara ngitungnya kayak gimana. Ya, kayak gitu kira-kira kalau saran saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Pak. Ya. Berarti kalau nilai yang di belakang koma itu nilainya baku gitu ya Pak? Kalau misalnya nilainya tidak sesuai, misalnya apa selisih 2 atau 1 atau 2 nilai akan mempengaruhi hasil penelitian gitu Pak? Yang paling berpengaruh itu adalah 2 angka
di belakang koma. Itu yang paling berpengaruh. Sisanya sih nggak begitu ya. Karena kalau kita bilang 0,731, artinya kan itu 73% lah ya. Kalau misalnya kita mau pakai yang lebih kecilnya lagi, berarti 73,1% kan. Tapi kan apa namanya, kita cukup dengan angka 73% lah. Itu. Jadi kalau misalkan koma di belakang angkanya yang kedua itu yang disitu berubah, misalkan 0,717 tadi ya, Pak Yogi, berarti kan itu artinya 71%. Nah, gitu. Jadi agak ngaruhnya di situ sebetulnya. Jadi yang paling ngaruh banget itu 2 angka di belakang komanya itu, ya. Oh enggak, berarti kalau 0,717 itu bisa dibilang 0,72, boleh Pak begitu? Apa tetap Iya. 0,717? Ya itu maksud saya, 0,717 itu kan perhitungannya memang kurang ya. Tadi kan harusnya hasilnya kan 0,73 kan. Yang betul itu kan. Oh, baik-baik. Jadi yang betul itu nilainya itu hasilnya itu harusnya 0,73. Harusnya gitu ya. Nah, kalau Berarti dari kasusnya awal tadi 4 angka maksimal minimal 4 angka gitu ya Pak di awal ya. minimal 4 angka. Angka di belakang koma Betul. jangan dihilangkan dulu untuk perhitungan awal. Di akhir baru Ya. boleh dibulatkan gitu. Boleh gitu. Ya baik Pak. Ya. Ya, oke. Saya kira seperti itu dan kita sekarang lanjut ke Poisson. Oke, bentar ya. Oke, Poisson sudah terlihat ya. Oke, ini sekarang kita masuk ke Poisson. Seperti yang saya bilang kemarin, Bapak Ibu semuanya ya, kalau untuk Poisson, apa namanya, dia itu spesialis N-nya besar. Itu doang sebetulnya, sama binomial. Kalau datanya ribuan, jangan pikir panjang, sudah pakai rumus Poisson. Ya. Tapi kalau datanya belasan, puluhan, pakai binomial. Tapi kalau datanya besar, N-nya besar, kita pakai Poisson. Nanti saya bikin soal, saya nggak akan tanya ini Poisson apakah, saya nggak akan kasih clue ini Poisson. Clue-nya hanya ada di N, clue-nya hanya satu aja. Kalau N-nya besar, Poisson, itu clue-nya. Kalau N-nya kecil, binomial. Besar itu di angka ribuan lah, di atas 1000 itu udah besar lah N-nya. Ya kan? Gitu. Nah, rumusnya adalah P probabilitas dalam kurung R sama dengan lambda pangkat R dikali E. E itu nanti rumusnya baku. Pangkat min lambda dibagi R faktorial. Oke. Dan nilai E itu sudah baku. Nilai A itu sudah baku, yaitu 2,71828. Ya. Jadi sudah baku nilai E-nya. Gitu. Oke. Ini adalah contohnya. Misal ya, dalam pelaksanaan, sebetulnya perhitungannya sih malah dengan binomial ya. Coba saya bacain. Oke. Sebentar ya. Oke. Contohnya adalah
dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, ya, diketahui bahwa ada sebesar 0,1% balita yang mengalami panas setelah diimunisasi. Di satu daerah diperkirakan ada sebanyak 2.500. Berarti N-nya besar ya, 2.500. Balita yang akan diimunisasi dengan polio pada PIN kedua. Hitunglah berapa probabilitas, kemungkinan kan, pada PIN kedua akan mendapatkan. Nah, jadi sekedar saya prolog dulu ya Bapak Ibu semuanya teman-teman. Kalau kita punya data hasil penelitian yang valid, ini bisa menjadi acuan data ketika kita akan melakukan sesuatu di belakangnya. Ya, jadi misal Bu Novi itu yang melakukan penelitian terkait vaksin ya, terkait vaksin COVID contoh aja. Semua pasien yang ada di rumah sakitnya, misalkan ya, diteliti sama dia, sama Bu Novi, kemudian menghasilkan seperti itu. Misalkan dalam rumah sakit X diketahui bahwa ada sebesar 0,2%, 0,1%, nanti hasil penelitiannya ya, ternyata telah diteliti ternyata 0,2% lah ternyata gitu ya. Pasien COVID, pasien yang diberikan vaksin itu mengalami demam, misal, atau mengalami sesak, misal, ya, gitu kan. Nah, ini kan akan menjadi acuan selanjutnya. Kalau misalkan akan dilakukan vaksin lagi, ya, pada berapa orang gitu ya. Oh, ternyata rumah sakitnya punya cabang misalkan. Ternyata di rumah sakit cabang ini akan dilakukan vaksin dengan vaksin yang sama. Nah, Bu Novi udah punya baseline hasil penelitian Bu Novi sebelumnya bahwa 0,2% orang yang divaksin itu dia demam. Ya kan? Nah, pada saat akan dilakukan vaksin selanjutnya di rumah sakit yang berbeda, maka Bu Novi udah bisa memperkirakan seberapa persen sih orang yang akan panas setelah divaksin, berapa persen sih orang yang paling tidak itu 2 atau 3 orang yang panas, gitu kan. Nah, itu enaknya gitu. Jadi kalau sudah kita punya data penelitian, terutama penelitiannya valid, penelitiannya real, enaknya gitu. Jadi kita bisa forecasting ya, jadi meramal. Probabilitas kan forecasting, meramal, tapi dengan cara perhitungan, ya kan? Nah, gitu. Ini enaknya. Jadi kalau misalkan ternyata hasil penelitiannya kecil, distribusinya ya udah pakai rumus binomial. Tapi kalau hasil perhitungannya besar, N-nya besar, berarti kita rumus Poisson. Gitu ya. Ternyata pasiennya lebih dari 1.000 misalkan Poisson. Kalau kurang dari 1.000 ya pakai distribusi binomial. Tapi kalau di binomial sih jatuhnya ya di puluhan belasan, tapi kalau udah lebih dari 500 sebetulnya sudah Poisson. Tapi nanti soal saya pasti dibagi dua. Pertama ribuan, yang kedua belasan. Pasti akan ngeh langsung kan. Tahu kan nanti mana yang binomial, mana yang Poisson. Gitu kan. Jadi saya nggak bias, nggak di angka ratusan ya. Nanti kalau ratusan nanti bias. Oke, sekarang kita hitung. Diketahui N-nya 2.500. N-nya 2.500. P-nya 0,1%, 0,1%, 0,1 dikali 100 kan berarti kan 0,001. Lambda, lambdanya adalah mana sih kursornya? Ini nih. Lambda itu kan N dikali P ya, N dikali P. Berarti 2.500 dikali probabilitas ya. Nih. Nih, 0,1 artinya 2.500 dikali 0,001 sama dengan 2,5. Ditanya R0, R kurang dari sama dengan 3. Ingat, berarti kita harus menghitung R0, R1, R2, R3. R lebih dari 5, berarti kita harus menghitung R0, 1, 2, 3, 4. Tinggal dikurangi kan, 1 dikurangi, kan gitu kan biasa. Ya. Nah, jawab R0, 2,5. Ini perhitungannya persis sama seperti, maksud saya perhitungan cara ngitungnya, tapi rumusnya beda. Oke, mungkin minta tolong dulu satu orang untuk menghitung dan mencocokkan rumus ini dengan perhitungan yang ada di sini. Benar nggak hasilnya 0,082? Benar nggak hasilnya? Ini aja dulu lah yang dihitung, R0-nya aja dulu. R1 jangan dulu dihitung. Ya. Gitu. Benar nggak nih? Silakan.
R0 aja ya, Pak? Hmm. Ya, R0. Boleh sih dihitung sama R1 sekalian aja ya. R1, R2, R3 silakan. Dihitung sekalian. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam.
Sudah, Bapak Ibu? Belum? Oke. Pak Agus, mau nanya dong, Apa tuh? kalau ngitung akar min 2,5 itu gimana sih, Pak? Akar min 2,5, ya di kalkulator aja. Di kalkulator aja sebentar ya. Kita bisa pakai kalkulator. Pangkatnya, ya gimana, Pak? Sebentar ya. Ibu sebetulnya pakai kalkulatornya kalkulator ini, Bu. Apa namanya? Kalkulator saya apa ya namanya ya? Ada kalkulatornya khusus sebetulnya. Bentar ya. Kalau beli kan sebetulnya tanggung ya karena. Kita stuck di situ, Pak. Oh gitu. Oke, sebentar. Saya cek Iya, dulu Pak. di Google kayaknya ada kalkulator Bu, Google. pakai Google. Iya, kalkulator Google bisa kan? 0, Bisa, Pak. nah, oke, sebentar nih. Ini. Saya share screen ya. Tuh, udah di share screen kan? Udah ya? Udah. Nah, ini nih, mana sih? Nih, contoh aja nih mah, tuh, ya kan? Jadi, misalkan berapa nih? Misal 5 ya, 5. Pangkat nih, pangkatnya nih, pangkat. Klik aja min 6. Tuh, ya kan? Gitu aja. Udah canggih sekarang mah di Google juga udah bisa. Nih kalau ini ya 2,718. Apa tadi 2, berapa tadi? 71828 ya, 71828 pangkat kan gitu kan, pangkat min 2,5. Oh, tuh ada hasilnya. Nanti boleh pakai kalkulator Google boleh pada saat ujian ya, karena ujian juga kan nanti apa namanya kayak kemarin lah modelnya dibuat dikumpulin. Di HP juga ada, Pak, ternyata, Pak. Oh ada ya. Iya. Oh gitu, oke lah.
Sudah belum? Pak Agus, yang PR kurang dari sama dengan 3, berarti itu dibuletin ya? Soalnya kalau di sini 0,75753. Yes. Mau share screen? Nggak bisa fotonya. Nggak bisa fotonya. Foto mah tinggal jetrek doang. Izin share screen, Pak. Oke. Kok miring-miring gini ya? Oke lah. Oh iya, kok miringnya? Iya, itu bukan salah HP-nya, Bu. Itu salah Ibu motonya. Iya ya. Jadi Ibu mau miringin kayak gimana juga akan tahu gitu. Oke. Yuk, silakan. Nah, ini jangan lupa ya, jangan Iya, lupa selalu
diketahuinya harus selalu ditulis. N-nya berapa, R-nya berapa, itu harus selalu. Nggak boleh pada saat UAS soalnya itu terpotong kayak gini, nggak boleh. Jadi harus lengkap. Ya. Soalnya lembarnya beda, Pak, tapi ditulis. Oh iya, oke. Nggak masalah. Yuk. Lanjut share screen yang tadi berarti ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Saya cuma ngasih tahu doang kok, bukan harus stop share screen. Ya, jadi untuk nilai R0-nya itu, dari rumus ya, Pak? Rumusnya lambda pangkat R. Jadi kan tadi lambdanya 2,5 pangkat 0. Tahu dari mana dikali- lambdanya 2,5? Nah, itu harus tahu ya nanti ya rumusnya. Oh iya, tadi rumusnya N dikali P. N kali P, oke. 2.500 dikali 0,001 dapat hasilnya 2,5. Terus hitung R0-nya 2,5 pangkat lambda pangkat R dikali tadi E-nya kan nilainya sudah baku 2,71828 dipangkatkan lambdanya minus 2,5. Jadi hasilnya 2,5 pangkat 01 dikali 0,08. Pangkatnya itu pangkat min lambda karena lambdanya mah tetap 2,5 tapi karena rumusnya. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi R0-nya hasilnya 0,0820. Selanjutnya R1 itu 2,5 pangkat 1, R-nya 1 dikali 2,71828 dipangkatkan minus 2,5, hasilnya jadi 0,205. R2 2,5 pangkat 2 dikali 2,71828 pangkat minus 2,5, hasilnya ini setelah dihitung 0,5125 dibagi 2 faktorial ya, Pak. 2 kali 1 jadinya hasilnya 0,256. Oke. Terus sebentar, satunya lagi. Ini R3-nya 2,5 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat minus 2,5 dibagi 3 faktorial. Hasilnya 0,2135. Terus untuk hitung P3, P kurang dari paling banyak ada 3. Dijumlah, jadi dari R0, R1, R2, R3 dapatkan hasil 0,082 ditambah 0,205 ditambah 0,256 ditambah 0,2135 hasilnya 0,7565. Kemudian hitung R4-nya. R4-nya 2,5 pangkat 4 dikali 2,71828 dikali minus 2,5 dibagi 4 faktorial. Hasilnya 0,1334. Kemudian hitung nilai minimal ada 5, itu 1 dikurang R0, R1, R2, R3, R4, hasilnya 0,1101. Oke. Ya, betul. Betul seperti ini. Mantap, berarti udah paham ya semuanya ya. Saya kira ini sudah paham. Baik. Semuanya. Ya. Udah. Boleh minta tolong di. Nah, oke. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya. Kita nggak ada nggak ada contoh soal. Saya kira udah selesai ya. Contoh soalnya tadi sudah clear dan
bagi bagi yang tadi share screen ya, tulisin namanya sama si Pen, dapat bonus untuk tidak UAS dapat nilai B ya. Tadi semua orang yang share screen. Ya, jadi harapannya nanti ketika UAS ikutin saja, dan kalau misalkan nanti nilainya ya minimal B, itu kemungkinan dapat A ya, karena sudah ada tambahan nilai. Jadi si Pen tolong tulisin nama-nama yang tadi yang share screen, siapapun ya yang share screen nanti itu dapat bonus tambahan ya. Tapi harapannya sih semuanya tetap ikut UAS supaya dapat di-upgrade nilainya menjadi A ya nilainya. Baik, kita UAS sampai Poisson, berarti kita materi awal apa setelah UAS? Setelah UTS kemarin. Probably, Pak. Hah? Apa? Oh, yang probabilitas empirik subjektif itu ya? Yang komplement ya? Iya, yang hukum penjumlahan perkalian kan, permutasi kombinasi itu kan? Iya, itu kalau nggak salah deh, ya kan? Permutasi kombinasi nanti pelajari itulah hukum komplement, hukum perkalian, penjumlahan, permutasi, terus apa lagi? Permutasi, terus apa sih? Permutasi Dan kombinasi yang itu, Pak. kombinasi, terakhir binomial sama Poisson ya. Jadi ya kemungkinan mungkin ada 4 soal doang sih. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau saya sih yakin ya untuk kelas ini kayaknya semuanya akan bagus nilainya nih. Saya lihat nanti di UAS deh. Nilai UTS-nya sudah bagus-bagus, tinggal nilai UAS-nya aja yang ingin saya lihat Kita hasilnya. nggak usah UAS aja, Pak. Kita kan aktif, kata Bapak. Apa? Nggak usah UAS, Pak. Katanya kelas kita paling aktif, gitu, Pak. Oh iya, tetap kan harus ada indikator peran itunya ya. Ya betul sih, saya akui ya, memang kelas ini aktif sekali ya dan gampang banget mencernanya gitu ya, terutama masalah hitung-hitungan. Biasanya sih kalau udah emak-emak itu kan biasanya agak ini ya. Kalau udah ngitung-hitung ya kan. Iya. Berarti Gitu. Bapak neranginnya bagus, Pak. Jadi saya ngerti. Oh iya ya gitu ya. Ya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu semuanya terkait pertemuan. Jadi ini pertemuan terakhir untuk biostatistik ya. Saya nggak tahu kita punya PR di metodologi nggak? Metodologi udah selesai belum ya, Bu Pak? Pak siapa ya? Saya lupa juga sih PR-nya. Bukan Pak Satria. Sekarang Bu Nure, Pak. Oh, Bu Nure ya. Oh iya. Oke, Bu Nure ya. Bu Nure berarti aman ya kalau Bu Nure. Oke, sip lah.